Distribusi frekuensi secara kumulatif. Distribusi frekuensi secara kumulatif dibuat untuk mengetahui berapa jumlah objek mendapatkan nilai kurang dari nilai tertentu atau berapa objek yang mendapatkan nilai lebih dari nilai tertentu. Tabelnya seperti ini. Jadi nilai ujian tadi itu kita bagi dalam interval kelas 40-49 sama sampai 6, 90-99. Frekuensinya ada 3 yang mendapatkan nilai 40-49, 5, 8, 26, 6, 2, totalnya 50. Frekuensi kumulatif 40-49, 3. Frekuensi kumulatif lebihnya juga 3. 50-59 berarti caranya adalah 3 ditambah 5 sama dengan 8. 60 sampai 69. 3 ditambah 5 ditambah 8 karena lebih dari. Hasilnya 16. 70 sampai 79 hasilnya 3 ditambah 5 ditambah 8 tambah 26 hasilnya 42. 80 sampai 89 3 ditambah 5 ditambah 8 tambah 26 tambah 6 totalnya 48. 90 sampai 99 frekuensinya 2. Hasilnya adalah 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 26 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 50. Berikutnya untuk frekuensi kumulatif kurang dari, kebalikan dari lebih dari. Jadi kalau tadi perjumlahannya ke bawah semakin besar, di frekuensi kumulatif kurang di atas yang semakin tinggi. Jadi 2 ditambah 6 tambah 26 tambah 8 tambah 5 tambah 3. Tinggal dibalikan yang dari bawah ini dinaikin ke atas. Jadi kurang lebih sama. Jadi nanti lebih dari ada 3, yang kurang dari ada 2. Seperti tadi yang saya informasikan di slide sebelumnya. Berikutnya, stem dan leaf. Bentuk batang dan daun. Artinya, stem dan leaf pengertian secara harfiahnya adalah teknik untuk menyajikan data dalam informasi kuantitatif dalam bentuk yang padat dan ringkas. Nilai STEM adalah angka terdepan di dalam 2 digit nilai, sedangkan nilai LEAF adalah nilai digit berikutnya. Jadi nilai yang kita dapat tadi itu ada misalnya 40, berarti ada angka pertama dan angka kedua. Angka pertamanya 4, itu adalah STEM. Angka nolnya itu adalah LEAF. Jadi 4 dan 0, STEM dan LEAF. Coba kita contohkan dengan slide soal yang tadi ya. Jadi kita kembali ke soal yang tadi. Tadi kan kita sudah bagi dalam 6 kelas, 40 sampai 49. Berarti STEM-nya itu 4 dan LEAF-nya maksimal 9. Jadi di atas itu tidak bisa lagi udah kategori kelas yang 50 sampai 59. Contohnya 4, 0, 4, 5, 4, 8, nggak ada lagi, cuma 3 ya. 1, 2, 3. STEM-nya 4, ini 4 sama semua, STEM-nya 4, karena di kelas intervalnya 4. Nolnya angka kedua ini LEAF, ini LEAF, ini LEAF. Sekarang kita coba ke 50 sampai 59, berarti dari 59 tidak kita hitung di interval kelas 50 sampai 59, berarti 50, 52, 57, 58, 58, udah cukup. 60 sudah di kategori interval 60 sampai 69. Sekarang kita ke 60. 60, 61, 62, 64, 65, 65, 66, 67, karena sampai terakhir 69, sementara 69 tidak ada. Sampai di sini paham ya? Dari tabel 50 mahasiswa tadi kita sederhanakan dalam bentuk STEM LEAF. Tadi sudah saya jelaskan, kita summary-kan 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini STEM. Sisanya adalah LEAF. Tidak lebih dari 9, karena tadi kan angka terakhirnya ada 9 ya, ini ada 9. Jadi tadi 40, 45, 48 di kelas 40 sampai 49. Di kelas 50 sampai 59 itu ada nilai 50, 52, 57, 58, 58. Nah, tadi ada 582 ya. Berikutnya di 60 sampai 69. 60, 61, 63, 64, 65, 65, 66, 67. Begitu seterusnya sampai di 9. 9 tadi ada 2 ya, 95 sampai 99. Berikutnya adalah penyajian data dengan histogram. Histogram menggambarkan distribusi frekuensi, sumbu horizontal menggambarkan kelas,
Dan sumbu vertikal menggambarkan jumlah observasi atau frekuensi. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita buka aplikasi Microsoft Excel. Setelah kita buka data dari 50 nilai statistik mahasiswa. Kita tampilkan dalam bentuk tabel seperti berikut. Saya sudah rapikan dalam bentuk tabel. Setelah itu kita buat tabel distribusi frekuensi. Pada tabel distribusi frekuensi, kita tambahkan kelas, yaitu 6 kelas yang kita dapatkan tadi, yaitu kelas 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99. Untuk mendapatkan frekuensi, saya hapus untuk mendapatkan frekuensinya. Jadi dari data 50 mahasiswa ini, kita akan mengelompokkan jadi 6 kelas. Ada berapa orang yang mendapatkan nilai masing-masing kelas dari 6 kelas tersebut. Cara yang paling mudah adalah dengan cara ketik sama dengan frekuensi, buka kurung tabel array, kita isi tabel array, kita blok dari data 50 mahasiswa. Titik koma, bin array adalah batas atas dari masing-masing nilai kelas. Setelah itu tutup kurung, setelah itu tekan Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Sesudah dapat hasilnya, kita blok dari row N3 sampai N8. Setelah itu tekan F2, tekan sekali lagi Ctrl Shift Enter. Jadi hasilnya sama, totalnya 50 mahasiswa. Jadi untuk di kelas 1 ada 3 orang, di kelas 2 50-59 ada 5 orang, di kelas 3 60-69 ada 8 orang, di kelas 4 70-79 ada 26 orang, di kelas 5 80-89 ada 6 orang, di kelas 6 90-95 ada 2 orang. Jadi mau datanya 500 atau 1000 juga tetap kita bisa pakai menggunakan rumus frekuensi. Jadi akan bisa dikelompokkan berdasarkan kelas-kelas yang sudah ditentukan. Setelah itu kita akan membuat tabel tepi kelas. Rumus tepi kelas adalah nilai dari batas bawah 40 dikurangi dengan 0,5. Sedangkan nilai tepi kelas atas, nilai atas ditambah dengan 0,5. Jadi intervalnya tetap 10. Batas bawah 39,5 dikurangi 5, batas atas 49,5 ditambahin 5. Jadi tetap sama intervalnya 10. Untuk mencari nilai tengah adalah nilai batas bawah ditambah dengan nilai batas atas dibagi 2 untuk mencari nilai tengah atau mean. Enter. Setelah itu tinggal blok sampai ke bawah. Jadi dapat hasilnya 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, 94,5. Jadi masing-masing kelipatan, masing-masing penambahan 4,5. Untuk frekuensinya masih tetap. Berikutnya adalah untuk mencari nilai kumulatif kurang dari, saya kasih simbol kurang ya, kurang dari, kita dapat kelompokkan karena kurang dari yang kita pakai adalah nilai batas tepi atas. Ini tinggal kita copy paste, masukkan ke sini. Setelah itu untuk mencari frekuensinya,
Frekuensi untuk 49,5 adalah sama dengan T3 atau frekuensi di 3. Untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari 49,5, kita lihat di tabel tepi kelas. Sama dengan 3. Untuk nilai kurang dari 59,5 adalah sama dengan X3 ditambah T4 tambah 5. Berikutnya juga sama sampai ke bawah. Hasilnya akan 50 hasil akhirnya. Frekuensi kumulatif jika dijumlahkan dari atas sampai ke bawah, totalnya menjadi 50. 3 tambah 5, 8. 3 tambah 5 tambah 8, 16. 3 tambah 5 tambah 8 tambah 26, 42. 3 tambah 5 tambah 8 tambah 26 tambah 6, 48. 3 tambah 5 tambah 8 tambah 26 tambah 6 tambah 2, 50. Sama seperti tabel yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Untuk tabel kumulatif kurang dari. Untuk tabel kumulatif lebih dari, yang kita pakai adalah tepi kelas bawah, yaitu 39,5. Jadi ini tinggal kita copy paste. Setelah itu untuk frekuensi kumulatifnya adalah untuk nilai di atas 39,5. Secara logika di atas 39,5 berarti ada 50 karena semuanya di atas 39,5. Karena paling rendah nilai 40. Itu masih masuk di atas 39,5. Jadi ada 50 mahasiswa. Nah, untuk mencari ke bawah, kita bisa cari dengan untuk di atas 49,5 adalah 50 dikurangi dengan tabel distribusi frekuensi kedua dikurangi 5. Untuk tabel kumulatif lebih dari di atas 39,5, tabel kumulatif lebih dari nilai di atas 39,5 ada berapa mahasiswa? Jika kita menggunakan logika, kita bisa cepat mendapatkan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas 39,5. Jawabannya adalah 50, karena nilai paling rendah adalah 40. Jadi kita pakai 50. Berikutnya adalah untuk nilai di atas 49,5. Caranya adalah sama dengan 50 dikurangi dengan 3. Setelah itu, sama dengan 47 dikurangi dengan 5. Berikutnya seperti itu seterusnya, sama dengan 42 dikurangi dengan 8. Berikutnya 34 dikurangi 26. 8 dikurangi dengan 6. 8 dikurangi dengan 6. Hasilnya 2. Jadi sama dengan tabel yang ada di slide sebelumnya yang pernah saya jelaskan, lebih dari dan kurang dari. Jadi kurang lebih sama. Jadi untuk mencari histogram, kita menggunakan tabel kumulatif kurang dari menggunakan tepi kelas atas, yaitu 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, 89,5, 99,5. Untuk frekuensi kumulatifnya kita pakai 3, 8, 16, 42, 48, 50. Nah, untuk mencari histogramnya adalah